Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Alina. Selamat pagi Angel dan selamat pagi juga pemirsa. Sudah masuk akhir pekan. Betul Apa ada sekali. rencana hari ini? Kayaknya mau jalan-jalan di sekitar Jakarta aja nih Angel. Angel sendiri mungkin pada pagi hari ini mau kemana? Bekerja tentu saja, kita masih bekerja jurnalis dan juga menikmati sisa akhir pekan ini bersama keluarga. Iya, Dan juga pastinya. Mengawali pagi ini ya banyak sekali informasi-informasi menarik dari seluruh tanah air yang akan kami sajikan untuk Anda pemirsa bersama saya Jelika Devagam. Dan saya Ulina Yasha, inilah Lintas Anies Pagi Akhir Pekan. Selengkapnya. Pemirsa diduga dibawa pengaruh minuman keras. Seorang Pak Oga bersih tegang dengan pengendara roda 4 dan merusak kendaraan di Jalan Wangi Sagara, Kabupaten Bandung. Aksi seorang pengendara roda 4 yang bersih tegang dengan Pak Ogah yang meminta dana perbaikan jalan di daerah Wangi Sagara, Majalaya, Kabupaten Bandung ini viral di media sosial. Pelaku yang meminta uang kepada pengendara roda 4 ini diduga dibawa pengaruh minuman keras. Peristiwa berawal ketika pengendara yang bertujuan untuk ke daerah Ranca Ekek melintas kawasan Wangi Sagara. Di salah satu ruas jalan ada seorang Pak Ogah meminta uang sumbangan untuk perbaikan jalan. Karena tidak diberi, Pak Ogah tersebut kemudian menggoreskan ember yang dibawanya ke mobil korban. Korban pun kemudian turun dan bersih tegang dengan pelaku. Tak sampai 1 jam, petugas kepolisian dari Polsek Majalaya beserta Resmo Polresta Bandung berhasil mengamankan pelaku TA, 31 tahun. Yang mana mereka meminta-minta sejumlah uang kepada para pengendara yang melintas dengan alasan untuk menambal jalan. Dan pada saat itu melintas korban, kemudian tidak dikasih dan melakukan penggoresan kendaraan hingga viral di medsos. Pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polsek Majalaya guna dimintai keterangan lebih lanjut. Karena masih dalam pengaruh minuman keras, polisi pun memandikannya agar pelaku sadar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi amankan seorang warga Kelurahan Bunga Tanjung Balai. Pelaku ditangkap lantaran diduga mencuri kotak infak di beberapa masjid di Kota Sibolga. Polisi dibantu warga menangkap BA, seorang pria pelaku pencurian kotak amal di sejumlah masjid di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Penangkapan pelaku sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Warga yang kesal dengan ulahnya pun memberikan boga mentah ke arah wajah pelaku. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan sekretaris salah satu masjid yang kehilangan uang kotak amal. Aksi pelaku saat tengah masuk dan mengambil uang dari kotak amal masjid sempat terekam CCTV. Diketahui pelaku tengah beraksi di 6 lokasi berbeda. Masjid yang dibobol oleh pelaku keseluruhannya Sibolga Tapteng ada sekitar 6 masjid. Ada 6 masjid dan tadi pagi setelah kita cek di beberapa masjid celengan kosong. Tidak ada tersisa. Kisaran kerugian? Kerugian jutaan rupiah. Dan tadi juga kita sudah menemukan barang bukti langsung dari kantong si pelaku. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti telah diamankan. Kasus pencurian kotak amal ini ditangani aparat Polres Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten meringkus komplotan spesialis penipuan dengan modus tukar kartu ATM terhadap pengunjung hotel. Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah usai kartu ATM korban dikuras para pelaku. Tiga tersangka IA, SS, dan S dibekuk petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten atas laporan kasus penipuan dan penggelapan. Ketiga tersangka residivis kasus dengan modus tukar kartu ATM terhadap sejumlah pengunjung hotel di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Setiap para tersangka memiliki peran berbeda. IA mengaku sebagai warga negara asing asal Brunei Darussalam yang menawarkan bisnis jual beli handphone kepada korban. Sedangkan 2 tersangka lain, SS sebagai sopir pribadi dan S selaku penyedia kendaraan yang digunakan tersangka. Ketiganya diketahui merupakan spesialis modus penipuan dengan cara menghipnotis korban, mengganti kartu ATM milik korban dan menguras isi saldo uang milik korban. Dengan logat dan aksen Melayu, jadi bukan logat Indonesia,
Dan itulah yang kemudian membuat si korban ini yakin bahwa proyek bisnis yang disampaikan ini adalah nyata dan benar. Usai melancarkan aksinya yang berpura-pura sebagai pebisnis jual beli handphone, para tersangka menguras kartu ATM korban hingga lebih dari 160 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 378 serta 372 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopirnya mengantuk, sebuah mobil pick-up menabrak truk gandeng di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya, sopir dan kernetnya terjepit bodi mobil pick-up yang ringsek tersebut. Warga berupaya membuka pintu mobil pick-up yang ringsek, menyelamatkan sopir dan kernet yang terjepit di Jalan Raya Surabaya, Jombang, tepatnya di Desa Gambiran, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat pagi. Sopir Ahmad Mujahidin, 41 tahun, dan seorang kernetnya terjepit setelah mobil pick-up alami kecelakaan dengan truk gandeng. Sebelumnya mobil pick-up dan truk gandeng yang dikemudikan Vicky, 26 tahun, warga Blitar, berjalan beriringan dari Surabaya ke arah Jombang. Namun kondisi pengemudi mobil pick-up diduga mengantuk hingga sopir menabrak bagian belakang truk gandeng yang melaju perlahan di depannya, menyebabkan bagian depan mobil ringsek. Mengingat posisi korban terjepit, alhamdulillah menderita luka ringan di rumah sakit. Kemudian setelah kita evakuasi, baru kendaraan keduanya kita evakuasi juga untuk kita amankan di Satlantas Polres Jombang. Itu sementara kami dalami dulu, jadi kami mohon waktu untuk kecelakaan tersebut masih kita dalami penyebabnya. Setelah berhasil dikeluarkan dari mobil, Ahmad Mujahidin dan kernetnya yang menderita luka-luka langsung dievakuasi petugas ke RSUD Jombang. Kasus kecelakaan tersebut ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca hilangnya siswi SMA 61 Jakarta bernama Syaidah Nailatur Rohmah, pihak kepolisian Resort Metro Jakarta Timur langsung menurunkan tim gabungan untuk guna mencari keberadaan korban. Selain itu, orang tua korban mengatakan sebelum anaknya hilang, korban sempat mengeluh kecapean perihal banyaknya tugas atau kegiatan di sekolah. Siswi sekolah menengah atas 61 Jakarta Timur bernama Sayyidah Nailatur Rahmah yang dikabarkan hilang sejak hari Selasa pagi, kini belum menemui titik terang. Mendapat laporan adanya anak yang diduga hilang ini, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan penyelidikan ke sejumlah saksi hingga melakukan pengecekan CCTV di mana korban terakhir terlihat. Tak hanya itu, petugas juga mengerahkan tim gabungan dari Satreskrim yang terdiri dari Resmo beserta Jatan Ras untuk mencari serta melakukan penelusuran di mana keberadaan korban. Anak yang dilaporkan kepada pihak kepolisian bahwa sampai saat ini dia belum tahu keberadaannya, di mana memang pada saat hari kejadian dia pergi ke sekolah sekitar jam 5:30 pagi, dia naik angkot dan sampai pulang dia tidak kembali ke rumah, dan akhirnya orang tua mencari dan tidak menemukan, menghubungi handphonenya juga tidak aktif, akhirnya orang tuanya melapor ke pihak kepolisian. Sampai saat ini juga kami masih menunggu Naila pulang. Ini udah hari keberapa ya? Berarti hari ketiga ya. Seminggu sebelum anaknya hilang tanpa kabar, korban sempat mengeluh kecapean perihal banyaknya tugas atau kegiatan di sekolah. Cemas dengan keberadaan anaknya, keluarga beserta sanak saudaranya pun menggelar doa bersama untuk keselamatan anaknya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob merendam di pemukiman padat penduduk di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya, aktivitas warga terganggu usai tergenang banjir. Banjirop melanda kawasan Jalan Marta Dinata di Kelurahan Ngemplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Akses jalan terendam air dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir juga masuk rumah warga hingga mengganggu aktivitas. Mama terpaksa harus pindah memasak. Sementara momen banjir rob juga dimanfaatkan anak-anak bermain air. Sejumlah warung dan toko kelontong sepi usai kebanjiran. Air maling
Jari ini wong Jawa iku banyu maling, ngawengi, enak turu wis teles kabeh. Berarti ini masuk rumah ya? Masuk rumah. Berapa senti paling tinggi di dalam ini? Biasa di dalam biasanya 15. 15-an itu paling tinggi wis. Keganggu apa gimana, Bu? Ya ganggu, Mas. Ganggunya gimana, Bu? Ya apa ya gak bisa aktivitas, Mas. Kendaraan ini, Mas. Kendaraan. Kemana aku jualan itu tambah besar biasanya. 4 hari itu sudah. Diperkirakan banjirop akan terus berlangsung hingga tanggal 8 Juni 2024. Diketahui beberapa wilayah masih terdampak banjir di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan, yakni Desa Kalirejo, Desa Semare, dan Jalan MT Haryono, Kelurahan Mandararejo, Kota Pasuruan, serta pesisir panjang Desa Wateslekok dan Desa Samedusari. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Pemirsa, kelangkaan solar terjadi di Tangerang. Antrian panjang truk berbahan bakar solar mengular di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, bahkan akibat antrian truk berburu solar, ruas jalan penghubung Bogor dan Tangerang ini nyaris lumpuh karena dijadikan lokasi parkir dadakan para pengemudi untuk mengisi solar. Antrian panjang truk pengangkut tanah terjadi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang. Para pengemudi terpaksa menipikkan kendaraannya di pinggir jalan sambil menunggu solar datang. Antrian truk membuat jalan raya penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang menjadi lumpuh karena ruas jalan menjadi lokasi parkir dadakan para pengemudi yang menunggu solar datang. Bahkan para pengguna jalan lain seperti pengendara sepeda motor harus menyalip di antara besarnya truk pengangkut tanah yang tak bergerak di tengah jalan. Sebagian pengemudi terpaksa keluar dari truk karena tidak berani melanjutkan perjalanan dengan solar yang menipis di tangki truk. Dari semalam jam ya lumpuh total. Total aja lah, udah nggak bisa kemana-mana. Kenapa, Bang? Karena solar tuh nggak ada solar, udah pusing, nggak ada solar Pak, nggak bisa jalan semua. Jadi pada antri nih? Iya, pada antri. Kira-kira kapan kedatangan solar ini? Kalau datangnya sih kurang tahu, Pak. Belum ada info juga sih dari pengawasnya. Jadi ini belum ada kepastian nih untuk kedatangan solar? Iya, belum ada, Pak. Para sopir truk dan warga ini berharap Pertamina segera melakukan pengiriman BBM jenis solar karena berdampak pada aktivitas masyarakat, khususnya para sopir truk. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Pemirsa, paus sperma ditemukan tewas terdampar di perairan laut Kampung Tomolol, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diduga paus tewas disebabkan faktor usia. Warga distrik Misol Timur, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dikejutkan dengan penemuan seekor paus terdampar di sekitar perairan laut Kampung Tomolol. Naas, paus ditemukan tak bernyawa, diduga tewas disebabkan faktor usia. Paus sperma ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa dan mengeluarkan banyak darah. Setelah menemukan bangkai paus, warga langsung menghubungi pihak berwenang. Dari pemeriksaan pihak Kementerian Perikanan dan Kelautan, bangkai paus merupakan jenis paus sperma yang memiliki berat badan sekitar 182 ton dengan panjang sekitar 16 meter, lebar badan 6 meter, dan lebar ekor paus 2,5 meter. Diduga matinya mamalia laut dengan nama latin Physeter macrocephalus itu disebabkan karena faktor usia. Pasalnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Bangkai mamalia kemudian dievakuasi jauh dari permukiman warga agar proses pembusukan bangkai paus tidak mengganggu aktivitas. Dari Kampung Tomolol, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sebanyak 5 kali. Hal ini mengakibatkan hujan abu vulkanik di 7 desa sekitar lereng gunung. Erupsi Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terjadi sejak Jumat pagi. Terhitung terjadi 3 kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 500 hingga 900 meter.
Erupsi yang disertai gemuruh ini menyebabkan hujan abu pada 2 kecamatan yang tersebar pada 7 desa di sekitar lereng gunung, yakni Desa Nawakote, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru, Desa Padang Pasir, Desa Klatanlo, Desa Pululerah, dan Desa Dulipali. Saat ini status Gunung Ilelewoto laki-laki berada pada level 2 waspada. Warga pun diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Hingga saat ini erupsi masih terus terjadi, meski demikian warga di sekitar gunung belum mau mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan lapak barang bekas dan 1 unit truk di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Jumat dini hari hangus terbakar. Banyaknya bahan material membuat api sulit untuk dipadamkan. Sementara belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kobaran api melalap puluhan lapak barang bekas dan 1 unit truk yang berada di Jalan Joglo, Gang Marang, RT 1 RW 3, Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Pemadaman dilakukan dari berbagai sudut lantaran api telah meluas di lapak seluas 3.000 meter persegi tersebut. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dari satu lapak ke lapak lainnya. Selain itu, sempitnya akses menuju lokasi, banyaknya tumpukan barang bekas di lokasi tersebut membuat api sulit dipadamkan. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran dan dari mana sumber api berasal. Pasalnya api secara tiba-tiba dan langsung membesar. RT 1 Pak, RT 1 RW 3, Kelurahan yang kebakar, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Tapi yang kebakar itu lapak. Lapak apa Pak di dalam? Lapak ya apa aja, namanya lapak tuh ada segala plastik, segala macam apa tuh, sisa-sisa bekas kulkas, botol-botol beling. Guna memadamkan api, sedikitnya belasan unit mobil pemadam kebakaran serta puluhan personel dikerahkan ke lokasi. Sementara kasus ini tangani Polsek Kepolisian Sektor Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Sementara kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo di rumah warga di kawasan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat hingga diwarnai letupan kencang Jumat pagi. Akibatnya 1 unit mobil nyaris hangus usai sebagian bodinya terpanggang. Sementara dari pemeriksaan unit damkar di lokasi, kebakaran diduga korsleting listrik. Kepanikan warga terlihat saat kebakaran melanda sebuah bangunan gazebo di rumah warga Komplek IPB Sindang Barang, Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Kobaran api bahkan nyaris merambat ke atap gedung SD yang berada di sebelahnya. Selain kebakaran, juga diwarnai letupan hingga membuat warga berhamburan. Akibatnya, 1 unit mobil di garasi nyaris terbakar usai sebagian bodinya terpanggang. Beruntung kebakaran terkendali setelah warga saling bahu-membahu menyiram air seadanya. 4 unit damkar yang diterjunkan kesulitan menjangkau lokasi lantaran jalan yang sempit. Pemirsa, puluhan emak-emak dan anak warga Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dilarikan ke sejumlah rumah sakit usai menyantap makanan pada acara arisan. Diduga para korban mengalami keracunan menyantap makanan mie goreng yang dipesan salah satu catering. 85 warga Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami sakit bersamaan usai menyantap hidangan di acara arisan warga. Keadaan yang makin parah membuat 20 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Hampir seluruh korban mengalami gejala sakit perut, mual, dan pusing secara bersamaan. Warga mengalami gejala keracunan usai sehari setelah datang ke sebuah acara arisan. Diduga warga keracunan usai menyantap mie goreng. Mie goreng tersebut dipesan dari sebuah catering yang sudah sering kali dipesan oleh warga. Sementara itu, polisi sudah mengambil sampel makanan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan. Saya menyajikan mie goreng, tahu bakso, daun pisang sama kacang. Pas makan tuh nggak apa-apa, Mas. Terus besok kalau saya ya, Mas, besok paginya habis subuh itu sudah perut sakit. Perut saya sudah sakit sekali. Kami koordinasi dengan pihak Puskesmas, sementara masih kita adakan lab makanan, terutama adalah mie kering yang sudah dikirim
puskesmas Candi Lama. Itu hasilnya nanti menunggu karena ada proses. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Anyus melaporkan. Ya, sayang sekali ya kejadian ini betul terulang. sekali, Aja. Bahkan Holina dalam sepekan ini kali kedua loh ada informasi yang Mengenai disampaikan keracunan, Lintas ya. Pagi mengenai keracunan. Dan ini nampaknya harus diperhatikan, terutama Betul sekali. bagi pihak catering untuk QC-nya atau quality control-nya, quantity control-nya, supaya tidak terulang lagi ya kejadian seperti ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPBD tingkat SMP, SMA, dan SMK Jakarta 2024 sudah dibuka. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman PPDB Jakarta Go ID. Sejak hari pertama pendaftaran, server PPDB tidak pernah mengalami kendala signifikan yang mempersulit calon peserta didik. PPBD tingkat SMP, SMA, dan SMK Jakarta 2024 sudah dibuka. Terdapat 3 proses dalam PPDB, yakni pra-pendaftaran, pengajuan akun, verifikasi data, dan proses pemilihan jalur, di mana setiap proses PPDB dilakukan secara daring melalui ppdb.jakarta.go.id. Belum terjadi permasalahan terkait PPDB yang menggunakan sistem daring ini. Sejak hari pertama pendaftaran, server tak mengalami kendala signifikan yang mempersulit calon peserta didik. Server error kemungkinan terjadi karena peserta didik tidak memasuki kualifikasi. Karena PPDB 2024 hanya untuk calon siswa yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Sementara untuk luar Jakarta masih membingungkan orang tua murid. Verifikasi sama langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah verifikasi apa sih? Jadi kita sambil cari tahu. Gitu. Apanya apa nih Mbak? Setelah verifikasi apa yang dilakukan? Ini Standby aja sih. aktivasi akun dulu, terus sama nunggu tanggal buat daftar jalurnya. Semuanya ya, hanya bisa jalur prestasi saja. Itu yang mungkin yang menjadi kemarin agak sedikit ramai seperti itu. Berarti itu artinya memang hanya harus Jakarta saja? Iya, memang harus yang berdomisili DKI Jakarta. Oke, berarti sejauh ini memang hanya itu saja dan tidak ada permasalahan yang lain? Iya, alhamdulillah untuk sampai saat ini di tanggal 7 kita masih aman. Masyarakat sudah paham dan mengetahui bagaimana alur dari mulai pertama, terus kemudian nanti untuk masuk ke jalur-jalurnya itu sudah paham semuanya. Nantinya calon siswa akan diseleksi berdasarkan zona prioritas. Prioritas itu meliputi unsur jarak sekolah, urutan pihak sekolah, urutan pilihan sekolah, dan total bobot indeks prestasi akademik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Khairuddin melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Sudin Perhubungan, Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI, dan Polri menggelar razia juru parkir liar di sejumlah kawasan di Jakarta Barat. Sedikitnya 10 juru parkir liar terjaring dari tempat parkir minimarket dan pertokoan. Razia juru parkir liar kembali digelar tim gabungan suku dinas perhubungan Satpol PP Kota Jakarta Barat, TNI, dan Polri. Tim gabungan menyisir sejumlah tempat parkir di kawasan Cengkareng, Kebonjeruk, Tambora, dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Petugas mengamankan sejumlah juru parkir liar yang menjaga area parkir minimarket dan pertokoan. Sedikitnya 10 orang juru parkir liar diamankan dalam razia kali ini. Setiap juru parkir yang terkena razia langsung diangkut dengan truk Satpol PP ke kantor Dinas Sosial Jakarta Barat untuk didata dan diberi pembinaan. Hari ini kita masuk wilayah Kecamatan Cengkareng, Kebonjeruk, lanjut Tambora, serta Grogol Petamburan. Untuk juru parkir ini ada berapa dititipkan? Juru parkir untuk hari ini kita tertibkan ada 10 kepada para masyarakat. Sama-sama kita dukung kegiatan kita ini agar kondusif dan infokan kepada kami apabila masih terdapat jukir-jukir yang terdapat tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh UP Parkir. Razia ini dilakukan lantaran adanya aduan masyarakat yang resah tentang keberadaan juru parkir liar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah liar kembali memenuhi jalan-jalan protokol di kota Yogyakarta. Diduga penumpukan sampah liar di jalan kembali terjadi lantaran warga kesulitan membuang sampah ke tempat depo pembuangan sampah yang kini dibuka secara terbatas.
Seperti inilah kondisi tumpukan sampah yang menghiasi taman separator di Jalan Avandi, Demangan, Kota Yogyakarta. Kondisi taman pembatas jalan ini penuh dengan tumpukan sampah liar berbagai jenis dan ukuran yang diduga sudah menumpuk berhari-hari. Selain di ruas Jalan Avandi, kondisi serupa juga terjadi di jalur alternatif Jalan Kusbini, Kondokusuman yang juga menumpuk menghiasi tepian jalan. Menanggapi penumpukan sampah liar yang kembali menghiasi jalan, pejabat PJ Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengaku prihatin. Kami tetap upayakan, kalau toh masih ada tumpukan, ada beberapa spot yang memang tidak mudah untuk mengontrol. Apakah Pemkot tidak kemudian menugaskan teman-teman misalnya dari Satpol PP, dari teman-teman yang LH, sebenarnya sudah. Tetapi kondisi kami kan juga punya keterbatasan. Kondisi penumpukan sampah yang kembali terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta ini diduga terjadi lantaran warga kesulitan membuang sampah ke depo karena kini dibuka secara terbatas seiring dengan ditutup totalnya TPST Piungan Bantul. Dari Kota Yogyakarta, Heru Tijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memberikan isyarat akan menunda implementasi iuran tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Dirinya mengungkapkan telah berdiskusi langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai rencana penundaan implementasi TAPERA tersebut. Menteri PUPR sekaligus Ketua Komite BP TAPERA Basuki Hadi Mulyono menyatakan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program tabungan perubahan rakyat jika dinilai belum siap. Basuki pun menepis anggapan bahwa pemerintah masif dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Dirinya lantas menekankan implementasi iuran TAPERA dapat ditunda. Meskipun belait soal iuran TAPERA ini sudah diundang-undangkan sejak 2016, namun ia menilai program tersebut dimatangkan lagi sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust. Ya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk TAPERA ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli, dan bakal calon Wakil Bupati Esau Miram untuk Pilkada 2024 di Papua Pegunungan. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Yahukimo. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyerahkan surat rekomendasi dukungan pada Bacabub Yahukimo Didimus Yahuli dan Cawabub Esau Miram untuk maju pada Pilkada serentak 2024. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menangani berbagai persoalan di Kabupaten Yahukimo menjadi komitmen Didimus jika terpilih. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ini tokoh-tokoh yang sangat disegani dan sudah membuktikan kinerjanya untuk membangun Papua. Perindo bisa menjadi alat untuk membangun, merubah, memperbaiki taraf hidup masyarakat, mengasihi orang, mengurus orang, memanusiakan manusia, dan menjadi pemimpin untuk melayani rakyat. Selain memenangkan calon kepala daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan juga menjadi misi para kader dan simpatisan pada Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Hendri Aprila Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue PT PLN Nusantara Power PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban berhasil mengevakuasi seekor monyet stres yang berkeliaran di pepohonan di sekolah dasar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Evakuasi monyet berlangsung dramatis lantaran monyet melawan saat hendak ditangkap. Bahkan emak-emak pemilik monyet yang membantu penangkapan tangannya terluka akibat gigitan dan cakaran monyet.
Petugas rescue PT PLN Nusantara Power, PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban berupaya menangkap seekor monyet peliharaan yang lepas dari kandang dan masuk ke halaman sekolah dasar di Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis siang. Petugas harus bekerja ekstra untuk menangkap monyet tersebut. Bahkan, petugas beberapa kali mengejar monyet yang berpindah-pindah ke pohon lain. Selain mencoba memujuk monyet dengan pisang, petugas juga memanggil pemilik monyet tersebut agar monyet tak menyerang warga. Namun evakuasi tidak membuahkan hasil. Monyet yang diindikasi stres terus melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Petugas pun tak kehabisan akal. Tim rescue menyuruh pemilik monyet untuk menjebak masuk ke dalam rumah dengan menggunakan makanan kesukaannya. Usaha tersebut berhasil. Kurang dari 5 menit monyet masuk ke dalam rumah yang kemudian ditangkap tim rescue serta pemilik monyet. Bisa kami kirim ke rumahnya, kita lakukan penyergapan. Itu kera dari mana ya Pak? Kera tersebut adalah kera peliharaan ya dari sang pemilik sekira 1 tahun yang lalu. Ada satu korban yaitu pemiliknya sendiri yang kami minta tolong untuk menggiring kera tersebut. Ada luka cakaran ya di tangannya dan ya, untuk penangkapannya sendiri sekitar 1 jaman lah. Monyet berhasil dievakuasi, namun pemilik monyet yang membantu evakuasi mengalami luka-luka di tangan akibat cakaran dan gigitan monyet. Pemilik pun menyerahkan monyetnya ke tim rescue untuk diserahkan ke BKSDA di Bojonegoro agar dilepaskan ke habitatnya kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Jember ramai-ramai menangkap ular piton sepanjang hampir 4 meter yang akan memangsa bebek. Ya, ular tersebut merayap ke kandang bebek, namun salah satu warga mengetahuinya dan langsung ditangkap beramai-ramai. Inilah ular piton yang berhasil ditangkap warga Desa Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Ular piton ini ditangkap di bawah rimbunan pohon bambu yang tak jauh dari kandang bebek milik warga. Sebelah warga curiga banyak suara bebek bersaut-sautan, seolah ada sesuatu yang akan memangsanya. Dan benar saja, salah satu warga mendekati kandang tersebut dan menemukan ular piton yang merayap dan akan memangsa bebek miliknya. Ular apa ini Pak? Jenis apa nih Pak? Piton. Piton, kena di mana ini Pak? Ini kena di bawah sungai. Di bawah sungai Pak? Ya, berapa? ya. Panjangnya berapa nih? Panjangnya 4 meter. Yang tahu pertama kali siapa? Pertama kali ada saya. Terus ya itu dipegang gitu. Orang 3 yang megang. Selanjutnya ular yang diduga kelaparan tersebut dilakban bagian mulutnya dan dimasukkan ke kandang besi kecil sebagai tempat sementara. Rencananya ular ini akan segera dilepas liarkan di habitatnya agar tidak mengganggu ternak warga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, festival pameran K-pop terbesar digelar di salah satu mall di Jakarta. Pengunjung bisa menikmati pengalaman K-pop yang imersif, interaktif, dan tak terlupakan. Ratusan foto artis Korea dan video musik dihadirkan dalam pameran The Festa yang digelar di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Pameran ini dibawa ke Jakarta setelah sebelumnya digelar di Korea Selatan dan Jepang, menggabungkan The Movie, The Exhibition, dan The Experience. Pengunjung bisa melihat lebih dekat idol favorit dalam pameran. Pengunjung pun bisa memanfaatkan sejumlah spot foto Instagramable. Kita bisa menggabungkan 9 grup K-pop secara bersama-sama sekaligus dengan materi-materi pameran yang nggak ada di tempat lain. Aku suka Seventeen, terus aku juga suka TXT, suka Twice. Basically semuanya ada di sini, lengkap. NCT juga lengkap. Kalau aku personally aku suka banget ENHYPEN. Jadi kayak once I got the invitation dan ternyata ada ENHYPEN, I said yes immediately. Pameran The Festa dibuka mulai 7 Juni hingga 21 Juli 2024 dengan harga tiket pameran mulai Rp319.000 hingga Rp339.000. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi haji. Pemerintah resmi menetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Penentuan hari raya kurban tersebut diumumkan setelah sidang isbat awal Zulhijjah 1445 Hijriah di Kementerian Agama Jakarta Pusat Jumat malam. Dalam sidang isbat yang dilaksanakan di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta pada Jumat malam, Kementerian Agama RI menetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 17 Juni 2024. Wakil Menteri Agama Saiful Rohmat Dasuki mengatakan keputusan tersebut didasarkan dari pantauan hilal di 114 lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Dari kriteria Mambis atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, hilal dapat teramati jika bulan memiliki ketinggian minimal 3 derajat dengan elegansi minimal 6,4 derajat. Oleh karenanya, berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Pemirsa, Arab Saudi tahan pegiat media sosial Indonesia yang diduga menjual paket haji tanpa izin dan menggunakan visa ziarah untuk jemaahnya di Mekah. Saat ini aparat keamanan Arab Saudi tengah gencar merazia akun media sosial yang menjual visa haji ilegal. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah Arab Saudi menelusuri keberadaan rombongan jemaah calon haji yang menggunakan visa ziarah. Padahal visa ziarah dilarang pemerintah Arab Saudi. Sementara pegiat media sosial yang diduga berjualan visa haji ilegal tersebut sudah ditangkap di Mekah dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak aparat keamanan Arab Saudi. Guna mengantisipasi kejadian serupa, pihak Kemenak RI dan Kementerian Arab Saudi melakukan razia di berbagai akun di media sosial. Penyelenggaraan ibadah haji ini kita akan mulai mendata beberapa nama-nama yang ada korban-korban untuk dapat ditelusuri dan bisa ketahuan siapa pelakunya. Kalau kemarin kami waktunya terlalu mepet ya, bagi kami bagaimana jemaah itu bisa kita selamatkan lebih dulu dan kembali ke tanah air. Jadi Kurang dari 2 pekan jelang Hari Raya Idul Adha, petugas Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian menggelar sidak kesehatan di sejumlah lapak pedagang hewan kurban di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, sidak untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan para pedagang dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit kuku mulut serta penyakit berbahaya seperti antraks. Inspeksi mendadak hewan kurban digelar petugas Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat di sejumlah lapak penjual hewan kurban di Kemayoran, Jakarta, Jumat pagi. Tahap awal sidak dilakukan petugas dengan memeriksa surat keterangan sehat dari daerah asal hewan tersebut dikirim. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan fisik terhadap hewan kurban yang dijual seperti kambing dan sapi. Selain kondisi kesehatan mata, kuku, mulut, dan suhu tubuh, petugas juga mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium. Suntikan vitamin juga diberikan kepada hewan untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh. Sidak kesehatan digelar guna memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan terbebas dari penyakit kuku dan mulut, serta penyakit menular berbahaya lain seperti antraks. Melakukan monitoring sekaligus melakukan pengambilan sampel untuk uji darah dan tanah ya, yang dilakukan terhadap 5 kandang. Kami memastikan bahwa hewan yang
jual di sini dari daerah asal sudah memperoleh surat keterangan yang menyatakan bahwa hewan itu sehat, antara lain sudah divaksin dan sebagainya. Tidak semata-mata hanya komersil Pak, tapi ini syiar tentang agama juga. Ini kan syiar Islam. Itu Pak. Tapi untuk masyarakat dipastikan yang Bapak ini sehat semua ya Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Ini kebanyakan langganan lama kok Pak. Sepanjang pemeriksaan dilakukan, petugas tidak menemukan adanya hewan kurban yang terjangkit penyakit atau tidak layak dikurbankan secara syariat Islam. Namun begitu, petugas akan terus menggelar sidak kesehatan guna mencegah adanya hewan kurban yang terjangkit penyakit menular berbahaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, jasa potong bulu dan perawatan kuku hewan ternak kambing dan domba kebanjiran order jelang Hari Raya Idul Adha di Pasar Hewan Ngerame, Kabupaten Mojokerto. Ya, dengan perawatan bulu dan kuku dipercaya, kambing akan cepat laku karena bersih dan mempercepat pertumbuhan. Pasar Ngerame di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ramai akan penjualan kambing dan domba dari berbagai desa di Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. Ramainya pasar kambing dan domba ini menjadi berkah bagi Suparno Hadi, warga Desa Temu, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Suparno Hadi membuka jasa perawatan kambing untuk memotong bulu dan kuku kambing serta domba dengan menggunakan alat sederhana seperti gunting besi dan gergaji kecil. Kambing dan domba yang berbulu lebat dipotong hingga kelihatan bersih. Selain itu, kondisi kuku hewan berkaki 4 tersebut dipotong dan dikikir hingga kelihatan rapi dan sehat. Dalam sehari, rata-rata 10 hingga 15 kambing milik pedagang dan belantik dipotong dan dibersihkan. Untuk tarif 1 ekor kambing antara 10 hingga Rp15.000. Hanya memperbaiki Mas, mempercantik perempuan, laki memperbaiki, jadi cepat laku gitu loh. Itu caranya gimana Pak? Caranya awalnya ya diperkirakan body begini biar baik gitu toh. Sehari dapat berapa Pak? Nggak mesti 15 ekor, 20 kadang. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pendapatan sehari-hari Suparno pun makin bertambah. Pasalnya, ia kerap dipanggil ke sejumlah peternak kambing yang ada di Mojokerto maupun wilayah Sidoarjo. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri World City Summit 2024 di Singapura. Forum yang dihadiri wali kota sedunia sekaligus para pakar ini membahas Smart City atau kota cerdas untuk menjawab tantangan perkotaan yang dihadapi saat ini. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu pembicara dalam ajang World City Summit 2024 yang digelar di Singapura. Di hadapan para wali kota sedunia ini, Sandiaga memaparkan sebuah kota harus menjadi kota kreatif sebelum didapuk menjadi Smart City. Langkah yang dilakukan adalah dengan terus berinovasi, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Pariwisata itu menjadi antidot atau menjadi obat dari masyarakat yang sekarang karena teknologi, karena digitalisasi semakin tertekan kesehatan jiwanya, mereka bisa kota-kota ini membangun destinasi-destinasi di dalam setting daripada perkotaannya. Indonesia memiliki 5 kota kreatif kelas dunia, Bandung sebagai kota desain dunia, Jakarta sebagai kota sastra yang masuk dalam kota kreatif UNESCO, Pekalongan sebagai UNESCO Creative Cities Network, Ambon sebagai kota musik dunia, dan Solo sebagai kota seni pertunjukan dan budaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa ingin fokus menjaga anak dengan membuatkannya boneka. Seorang arsitek di Kota Batu, Jawa Timur ketagihan membuat boneka lucu dan menggemaskan. Dipasarkan melalui media sosial, boneka karakter tersebut laris manis, bahkan melayani pesanan dari luar negeri. Inilah Nani Elviati,
ibu rumah tangga yang kini menjadi perajin boneka karakter lucu di Jalan Sudarno Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur. Awalnya boneka ini dibuat khusus untuk anaknya dengan karakter dan pakaian yang biasa dipakai sang anak. Namun setelah diposting di media sosial, banyak orang yang bertanya hingga akhirnya menerima pesanan. Nani yang berprofesi sebagai arsitek ini membuat boneka dari awal, mulai menjahit badan boneka, mengisi busa, memasang rambut, menjahit baju, topi, hingga sepatu. Dalam sebulan, ia bisa menerima pesanan hingga 100 boneka. Harganya dimulai dari Rp180.000 dan akan semakin mahal jika dipesan baju ganti yang semakin banyak. Saya memang mengambil pangsa yang khusus ya, jadi saya membuat baju yang khusus dilukis dan membuat baju boneka pun juga bonekanya finishingnya juga banyak menggunakan handmade dan lukisan. Kini boneka karakter ini banyak diminati pasar, baik untuk memesan karakter diri sendiri hingga untuk kado ulang tahun, lengkap dengan rambut, wajah, dan seragam yang diinginkan. Melalui pemasaran media sosial, boneka karakter ini pun telah merambah hingga ke luar negeri, seperti Kanada, Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainis melaporkan. Ya, Olina dan juga pemirsa, Pantai Babatoa di Kampalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat merupakan salah satu spot terlengkap menikmati keindahan pantai. Ya, pemirsa dan juga Angel, di sini pengunjung bisa berkemah dan menikmati makanan khas setempat. Pantai Babatoa sangat terkenal di antara wisatawan dan penggemar keindahan alam di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pantai yang berada di Desa Lapeo, Kecamatan Kampalagian ini terkenal karena keindahannya. Ombak yang tenang berpadu dengan pasir putih yang halus hingga aman untuk bermain di tepi pantai. Ditambah lagi ciri khas pohon kelapa kecil yang selalu melambai ditiup angin menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi. Fasilitas pantai ini juga sangat lengkap. Pengunjung bisa bermalam dan membuka tenda di camping ground yang ada tepat di tepi laut. Banyaknya pohon kelapa membuat pengunjung juga bisa mengisi waktu mereka dengan berolahraga tanpa harus takut terpapar sinar matahari seperti senam. Nah, selain itu hidangan khas Desa Lapeo seperti berbagai jenis ikan bakar juga siap dinikmati pengunjung usai menikmati keindahan pantai. Biasa kalau anak-anak di sini yang saya sering lihat itu biasa ada yang main bola di pantai, ya. Ada yang senam pagi apa semua. Banyak kegiatan sini yang tiap hari di sini. Suasana di pesisir pantai ini rindang dan sejuknya fasilitas penginapan yang bisa ketika masyarakat ingin menginap di sini kita bisa fasilitasi. Karena keindahannya, Pantai Babatoa ini masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI oleh Kementerian Pariwisata 2024 tahun ini. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba berwisata di lokasi ini cukup mudah dijangkau. Ya, ini hanya berjarak 200 meter dari ruas jalan Trans Barat Sulawesi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Next Hotel Yogyakarta menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang kedua. Hotel di bawah naungan MNC Land ini telah menyalurkan bantuan ke panti lansia, donor darah dan juga turnamen biliar. Beginilah keceriaan para penghuni rumah pelayanan sosial lanjut usia terlantar Budi Dharma di Yogyakarta saat diajak bernyanyi dan berjoget bersama dengan tim dari Next Hotel Yogyakarta. Kunjungan Next Hotel Yogyakarta MNC Land bersama MNC Peduli juga untuk memberikan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari penghuni panti. Harapannya dapat membantu Budi Dharma, Panti Sosial Budi Dharma ini ya untuk meringankan, dan kita berterima kasih mereka sudah meluangkan tempat dan perawatan untuk
untuk jompo-jompo itu sendiri yang terlantar. Ya, terima kasih kepada Next Hotel dan MNC Group ya telah memberikan kepada simbah-simbah terlantar kami beberapa sembako dan juga bantuan. Nanti akan kami langsung serahkan kepada simbah-simbah terlantar yang ada di sini. Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang kedua, Next Hotel Yogyakarta bersama Lions Club Yogyakarta juga menggelar kegiatan donor darah, pemeriksaan mata, dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami datang, kami Lions Club dengan Next Hotel ini dan MNC Peduli, itu kami tahu akan kepentingan masyarakat sekitar kita yang butuh untuk cek kesehatan gratis, serta donor darah kan baik buat tubuh kita. Tak hanya bakti sosial, Next Hotel Yogyakarta juga menggelar turnamen biliar yang diikuti belasan pecinta biliar dari berbagai daerah. Fasilitas di sini nyaman dan sangat membantu bagi kami sih kalau penghobi biliar untuk bisa latihan di sini gitu. Harganya sih ya relatif miring sih. 2 tahun berdiri, Hotel Bintang 4 di bawah naungan MNC Land ini terus bertransformasi dengan memiliki fasilitas olahraga biliar di dalamnya. Dari Sleman, Yogyakarta, Anissa Rizkia, Fadolikus Hendarto, iNews melaporkan.